Sayyidina Abdul Ghani Kudus Kumpul Imam Amin bin Gaji Muhammad Ramil Koram Kedi Bi Umar bin Muhammad bin Salim bin Syubakar bin Salim an Allah yataghashshahum bi rahmatil maghfirah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi wa الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب يخشى من نفس لا تسبأ ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, alimul ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh daripada pengurus masjid, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang sama dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu memutolaahi, memuzakarahi, mempelajari, mendengarkan serta mendiskusikan ilmu-ilmu yang fardu ain. Mudah-mudahan dengan berkat hadir, dengan berkat orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab mengampuni daripada seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kepada kita serta keluarga kita keluasan rezeki, kemudahan segala perkara, panjang umur, sehat walafiat. Dan Allah senantiasa menutup daripada aib keburukan kita baik di dunia dan akhirat. Dan Allah menjadikan sebab majlis ta'alim, majlis ilmu agama, i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita serta keluarga kita kelak dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kajian kita yang telah lalu kita sudah membahas, mengkaji dan mempelajari fikih yang berkaitan dengan bab ibadah. Pada malam ini kita akan mengkaji dan mempelajari fikih muamalah yang berkaitan dalam bab gadai dan sewa. Kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban serta solusi pada pembahasan gadai
yang dimana ketika seseorang melakukan gadai, hampir-hampir banyak melakukan kesalahan ketika transaksi gadai tersebut dan menjatuhkan seseorang tersebut kepada perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah perbuatan riba. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas yang berkaitan dengan masalah sewa atau dalam bahasa Arabnya ijarah. Dalam masalah sewa yang kita bahas adalah pembahasan yang berkaitan dengan masalah ketika seseorang sewa menyewa pada satu tempat yang tempat tersebut diambil manfaat selain daripada tempat yang disewa itu bagaimana. Dan itu sering terjadi di kalangan masyarakat ketika menyalurkan hobinya dan di situ terjadi transaksi sewa yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, kemudian pian melihat aja kah? Yang di sebelah kanan melihat aja. Yang di sebelah kiri tajakah? Pak Haji melihat aja kah? Jelas? Oke. Kalaunya misal ini masukkan aja. Kalau seandainya kada kelihatan bisa ditukarkan layarnya. Nah, yang ganal ya kah? Ada yang layarnya yang lipat atau yang diangkat. Kalaunya pian koler ba angkat-angkat yang lipat kan. Nah gitu. Ada kalau ada pondok pesantren kami aja pakai kayak itu. Rapat guru tuh pakai proyektor. Tarik aja dari atas ke bawah. Cuma kalau tempatnya memungkinkan aja. Tapi kalau dilihat tempat mungkin lah ini. Mungkin bisa aja diatur, ya kah? Oke, kita kaji bab gadai dan bab sewa. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk dua pembahasan. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah dalil akad gadai. Dalam bahasa Arab atau di dalam fikih namanya bab rohan. Rohan itu artinya gadai. Yang pertama sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah." Artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, artinya hutang. Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, nah ini juga pesan dalam masalah hutang piutang, jangan mengandalkan kekuatan ingatan. Harus ada hitam putih. Dicatat dan itu pesan Al-Quran. Kalau hutang piutang ditulis supaya tidak terjadi kesalahpahaman ke depan. Karena yang namanya hutang itu dibawa sampai ke mati. Tidak ada yang dibawa sampai ke mati daripada bentuk dunia itu melainkan hutang. Wah, hutang ini bahkan Nabi mengatakan yughfaru lisyahid kulladan bin illadain. Diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Dalam masalah hutang rasanya ulun pernah membahas orang yang tidak berhutang itu bagus. Tapi orang yang punya hutang itu bagus. Bahkan ketika mati punya hutang itu bagus. Tapi jangan banyak-banyak. 10.000 kah, 100.000 kah yang masih dijangkau. Bahkan di dalam syarah hadis itu disebutkan
termasuk daripada anjuran orang itu mati punya hutang. Dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah ketika beliau wafat, beliau ada hutang. Nah, jadi kalau mau ngikuti Nabi, kalau mati punya apa? Hutang. Tapi jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja. 500.000 kah? Dan itu dicatat. Nah, dicatat. Maka hendaklah ada barang tanggungan. Nah, inilah. Gadai itu biasanya barang tanggungan atau barang jaminan yang dipegang oleh orang yang memberikan hutang. Karena dia tidak punya uang tunai untuk membeli barang tersebut, maka digadaikanlah barang yang dia punya untuk jaminan dari hutang yang dia ambil. Nah, ini dalil Al-Quran tentang masalah gadai. Adapun di dalam hadis sebagaimana yang kita bisa sama-sama lihat dari riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Kata Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membeli makanan dari orang Yahudi. Nah, di sini juga menjadi dalil artinya bertransaksi, bermuamalah, berjual beli dengan orang yang non muslim itu tidak pernah dilarang dalam syariat kita. Kecuali dalam kasus yang dekat-dekat sebelum hari ini, yang sudah lalu ini, yang baru-baru itu adalah di mana kita dianjurkan dan dipatwakan untuk memboikot produk orang non-muslim, sebab karena non-muslimnya adalah kafir harbi. Kafir itu ada banyak, harbi, dhimmi, ada kafir yang musta'man kah, ada beberapa bentuk kafir itu. Nah, kalau kafir harbi, karena ini kaitannya dengan kafir harbi, maka pada waktu itu kita tidak boleh melakukan transaksi dengan orang non-muslim dan wajib diboikot. Jadi Nabi pernah membeli makanan kepada orang Yahudi, kemudian beliau menggadaikan berupa baju besi. Nah, jadi baju besi ini sebagai barang gadaian dari hutangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seputar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah gadai. Apakah boleh memanfaatkan barang yang digadai? Ini sering terjadi. Ya kah? Ada misalnya ulun datang ke pian. Jai ulun hendak bangun kelas nah. Cuma duitnya kadada. Kawalah ulun berhutang. Oh, kaw aja guru. Berapa pian hendak? Nah, ulun ini rencananya berhutang kira-kira 1 M. Wah, 1 M-nya. Kalau hutang 1 M, kira-kira pian langsung bari lah. Ada menutang 200.000 aja pian bari 1 M. Pasti pian ketika memberi uang 1 M itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya, guru ini kalau aku hutangi 1 M, takutnya kaina hilang. Rancak kalau gitu, rancak benar. Banyak gitu. Dan itu banyak kejadian sekarang seperti itu. Berhutang sampai sekian juta, sampai sekian ratus juta, karena tidak ada barang jaminan, orangnya hilang, hanya modal kepercayaan. Oke, aku hendak menghutangi, tapi mobil Terios pian gadailah untuk jaminan. Nah, pertanyaannya, ketika mobil ulun-ulun gadai ke pian dari jaminan hutang,
Dipakailah mobilnya. Pakai. Ya kah? Pian pakai lah. Pakai. Kebiasaan dipakai. Nah ini jadi masalah. Barang gadaian dimanfaatkan. Apakah boleh atau tidak? Nah langsung. Langsung silahkan baca saja. Bolehkah pian makai mobil ulun yang ulun jadikan jaminan hutang? Bolehkah ibu memakai emas yang ulun gadaikan kepada pian? Emas ulun gadaikan dalam jaminan hutang, lalu pian pakai emas itu, apakah boleh? Maka jawabannya jelas adalah haram hukumnya. Kenapa sebabnya? Tidak boleh karena mengambil manfaat pada hutang. Apabila barang gadaian tersebut menjadi jaminan pada hutang tersebut. Sebagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan, kullu qardin jara manfaatuhu fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat, maka hukumnya riba. Atau yang dikenal profesinya atau sebutannya tuan takur. Nah, masyhurnya tuan takur. Tuan takur ini ketujuh menghutangi orang, tapi ada yang digadainya. Nah, barang gadaiannya itu kadang dipakainya dan lain-lain. Jelas haram hukumnya memakai barang yang dijadikan gadaian pada jaminan hutang. Haram. Dan itu hukumnya riba. Bukan cuma haram aja, riba. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ujar tuan takur, sayang dong kalau tidak dipakai barang gadaiannya seumpama mobil. Wah, ulun mau hutangi 5 orang. Gadaiannya mobil. Masa diandak aja di rumah? Nah, ini adalah solusi kemudahan untuk pian yang jadi tuan takur. Kayak apa cara memanfaatkan mobil yang digadai itu? Oke. Kita lanjutkah nih? Lanjut. Pak tahu pian. Tapi yang utamanya haram hukumnya memakai barang gadaian pada jaminan hutang. Tapi kalau memang sayang tidak dipakai, ya kayak apa? Contohnya seumpama mobil. Nah, di sini silahkan bisa kita lihat referensi yang ulun sudah terus. Sebagaimana ulun ambil dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuhu Syekh Zuhaili. Boleh saja dengan syarat adanya izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Untuk pendapat yang ini berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai saat terjadinya akad. Apabila berlaku pemanfaatan tersebut disyaratkan saat akad ditetapkan, maka tidak syak lagi bahwa pemanfaatan tersebut adalah termasuk unsur riba. Namun, bila tidak disyaratkan saat berlangsungnya akad, maka hal tersebut tidak disebut sebagai riba. Kesimpulannya, oke, misalnya begini. Belum beri contoh sebelum kesimpulannya. Anggaplah murid ulun. Nah, ini hendak berhutang, hendak kawin. Buya, ulun berhutang. Berapa? 50. Segan apa? Segan kawin Buya. Misalnya. Ya kok kalau dihitung-hitung, Pak Hikam ini payah kalau bayar hutang 50 juta. Tapi ulun lihat, ini ada motor. Nah, kayak ini aja udah.
motor ikam itu gadai kaku jaminan kalau seandainya ikam kada kau bayar motor tuh ku jual. Jadi kau melunasi hutang. Oke Bu ya, siap. Boleh lo ulun pakai motornya itu? Satu, kada boleh. Karena motor itu menjadi barang gadaian daripada jaminan hutang. Tapi kan sayang kalau maka motornya motor baru lagi. Kalau ngayon memakai keliling-keliling kan boleh dengan catatan ulun tidak ada mensyaratkan sebelum akad untuk memakai motor itu. Dan murid ulun ini ridho ikhlas kalau motornya dipakai. Kenapa? Inya berhutang. Namanya orang berhutang itu pian kalah tarus. Orang berhutang itu kalah tarus. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau itu memberikan ilmu simpel tentang peradaban sosial. Kata Sayyidina Ali, ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik kepada siapa saja, maka kamu akan jadi pemimpinnya. Wastagni aman kita, dan kamu jangan pernah berhajat meminta-minta kepada orang lain, maka kamu akan setara. Tapi wahtaj ila man syi'ta, kamu berhajat kepada siapa saja, takun asiro, maka kamu jadi tawanannya. Contoh, sampeyan misalnya apa yo, PNS, ya kah? Sampeyan PNS tidak punya hutang dengan Pak Isran Nur, misal, tapi punya hutang sama Sapam Komplek. Kira-kira lebih takut ketemu Pak Isran kah Sapam? Anda kan tidak butuh Pak Isran. Tapi ketika Anda butuh dengan Sapam Komplek, ketika Anda punya hutang berarti Anda butuh. Yang namanya orang berhutang itu pasti kalah. Logika kepangkatan itu pasti akan jatuh kalau kita butuh. Makanya Sayyidina Ali itu memberikan pesan luar biasa tentang peradaban sosial. Kalau kita butuh orang, pasti kita kalah. Tapi kalau orang butuh kita, kita pasti menang. Tapi kalau wastagni aman sita takun amiron, wahsin man sita takun ahsin man sita takun amiron, wastagni aman sita takun nadira, wastagni wahtaj ila man sita takun asira. Gadaian itu dengan catatan, satu, disyaratkan ketika akad atau sebelum akad. Contoh, aku mau aja memberi hutang 50 juta asal motornya aku pakai. Nah pada waktu itu tidak boleh. Karena ada disyaratkan sebelum atau ketika akad itu berlangsung. Tapi kalau seandainya ulun yakin, murid ulun ini misalnya ridho aja, senang aja ketika motornya tuh ulun pakai, maka di situ tidak masalah memakai barang gadaian hutang dari orang yang berhutang tersebut. Nah ini yang kesimpulannya tadi. Jadi kesimpulannya yang pertama tidak boleh, karena mengambil manfaat pada barang gadaian sama saja seperti mengambil manfaat pada hutang. Kemudian yang boleh dengan syarat ada izin atau dugaan kuat bahwa yang menggadaikan tersebut ridho dan tidak ada disyaratkan ketika akad untuk memakai barang gadaian tersebut. Wahakala. Nah, jadi ini pembahasan yang pertama, pertanyaan pertama,
ada jawabannya dan ada solusinya tentang memakai barang yang digadai. Kemudian biaya administrasi pada pegadaian, apakah itu riba? Makanya pegadaian itu punya slogan. Apa slogan pegadaian? Solusi segala masalah. Waktu ulun sampaikan bab gadai, itu ulun tuh punya pengajian di Masjid Raya, ibu-ibu khusus. Jadi ketika bab masalah gadai itu ibu-ibu banyak yang resah. Karena apa? Karena kebanyakan gadai itu kalau tidak mengerti bisa jatuh ke dalam riba. Contohnya biaya administrasi pada pegadaian itu. Akhirnya ketika ulun beri solusi, kita bahas apakah boleh pegadaian itu, ternyata ada jawaban dan ada solusi. Itu kebanyakan ibu-ibu di sana, alhamdulillah guru, kalau pian haramkan ulun sudah bingung karena solusi ulun di sekarang tuh cuma pegadaian. Solusinya cuma satu. Kalau kita mungkin enggak, tapi orang-orang yang mohon maaf ekonominya menengah ke bawah itu, kebanyakannya cara bertahan hidup itu di pegadaian. Gadai, ambil lagi tebus, gadai, ambil lagi, gadai, tebus. Wah, gada. Apakah biaya administrasi pada pegadaian itu riba? Di sini ada panjang sekali. Kita ambil kesimpulannya saja. Oke, jadi mana nih? Kesimpulannya sebelum kita masuk ke akad sewa. Pertama, biaya administrasi kalau itu diadakan karena untuk mencairkan dananya, artinya kalau tidak bayar biaya administrasi, dananya tidak cair, itu tak boleh. Siapa tahu sampean di sini yang kerjanya di administrasi seperti itu. Kalau tidak dicairkan administrasinya, kalau tidak dibayar biaya administrasinya, biaya admin dan lain. Hati-hati biaya admin ya. Kalau biaya admin itu, contohnya kayak di pegadaian, uang yang diminta itu tidak akan cair kalau tidak bayar biaya administrasi, haram. Tapi kalau biaya admin itu dipakai untuk membayar pembukuan, biaya administrasi di situ hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Siapa tahu sampean admin. Nah, jadi yang jadi admin yang berkaitan dengan uang atau hutang, hati-hati ketika. Kemudian dalam masalah yang kedua yaitu akad sewa. Nah, di sini akad sewa bisa kita jelaskan semua, dari Al-Qur'annya ada, kemudian dari hadisnya juga ada, bahwasanya Rasulullah SAW berikanlah upah buruh sebelum kering keringatnya. Nah, ini menjadi dalil tentang akad sewa. Nah, hikmah akad sewa membantu, terkadang orang membutuhkan hal tersebut, maka akad ijarah atau sewa diperbolehkan di dalam syariat kita. Nah, ini hikmah dibalik adanya akad sewa. Nah, kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan akad ijarah atau akad sewa. Nah, ini mantap. Ini yang punya hobi, hati-hati. Bisnis tempat penyewaan pemancingan ikan. Bapak-bapak yang punya hobi mancing, dengarkan ulun baik-baik. Apa hukumnya mancing di kolam liar? Ada yang punya hobi mancing kah? Kadada.
Biasanya kalau orang punya hobi mancingnya begawi, punya hobi mancing, habis sembahyang Jumat tuh hilang sudah. Sampai hari Senin, kenapa? Ke laut. Karena ulun banyak jamaah hobi mancing. Kadang beizin, guru, ulun kada hadir majelis, kenapa? Mancing ke laut. Dan tulaknya dari hari Jumat. Habis sembahyang Jumat, tulak. Langsung. Sampai hari Senin, mancing di laut. Nah, kalau di laut aman aja. Yang mancing di kolam orang tuh, nah. Kayak Pak. Ketujuh mencari spot-spot nang aneh-aneh tuh. Atau kalau di Banjar itu pehumaan. Nah, kalau di Banjar tuh mancing di pehumaan orang tuh, nah. Bolehlah. Kalau di tempat-tempat kita ini kan jarang ada pehumaan. Tahu pehumaan? Sawah-sawah. Nah. Secara mudahnya begini. Kalau Anda mancing di kolam liar, kalaunya tidak ada tembusan atau terusan air, tidak boleh. Jadi lihat tembus, kalau ada tembusan airnya, gitu. Nah, silahkan mancing di situ. Kolam liar lah, menang di bawah rumah kolong orang, pun orang dah itu nyata sudah. Kolam liar. Jadi ada nang biasanya kan orang itu ke hutan. Ulun pernah dibawain mancing di mana nih, di L. Masuk ke dalam hutan itu sejam berjalan naik ke gunung turun sampai di tempat itu memang banyak iwaknya. Andak sedetak nyaman. Di L ada sejam dulu masuk ke dalam tuh menyisir tuh. Liati kolam itu kalau ada tembusan banyunya boleh. Yang penting kolam liar lah, kolam liar. Kalau ada tembusan banyunya silahkan. Tapi kalau kada ada tembusan banyunya jangan hendak melempar umpan di situ. Itu sama aja dalam bahasa Jermannya mancuntan, maling ngarannya itu. Jadi yang punya hobi mancing, dilihat dulu kolamnya. Kalau ada tebusannya, silahkan. Kalau enggak, nah itu contoh kolam liar. Nah sekarang kan ada sebagian orang memberikan fasilitas untuk mancing, dibuat kolam, ya kah? Oke, bolehlah punya bisnis seperti itu atau mancing di situ. Kan sama aja itu. Yang berbisnis salah, yang datang salah, sama aja dua-duanya. Oke. Far'un qala Syafi'i wal ashabu la yajuzu ayasta'jiral birqata li akhdhis samaki min hali anal a'yana la tamliku bil ijarah. Berkata Imam Syafi'i dan ashabnya Imam Syafi'i, tidak boleh menyewakan kolam untuk diambil ikannya karena ikan tersebut tidak bisa dimiliki dengan akad ijarah. Lah, Anda masuk bayar tiket. Yang disewa ikannya kah kolamnya? Ya kolam. Berarti yang Anda nikmati kolamnya, kenapa diambil ikannya? Itu logikanya paling mudah itu. Kalau Anda sewa kolamnya, maka yang dimanfaatkan kolamnya, bukan ikannya. Karena yang disewa apa? Nah, apa? Bukan masalah berapa kilonya. Yang Anda sewa kolamnya, bukan ikannya. Ngerti lah? Sabar-sabar, ada solusi, tenang aja. Karena ulun ketujuh mancing juga. Makanya paling nyaman mancing itu, nek ulun beritahu pian spot yang paling enak mancing.
Ada kalau Tompekong, di pelabuhan Tompekong, naik ke gunung, lurus aja, kayaknya paling ujung ada sebelah kanan pelelangan iwak. Mancing situ aja rame. Orang yang nyambet kayak itu, inyak kada tahu rasa nyamannya gerujut-gerujut itu nah. Lain iwaknya pang, mancing tuh nah, gerujut-gerujut, gerujut. Wah itu sensasi mancing tuh di situ, bukan iwaknya. Iwak tuh bonus saja, tau lah gerujut-gerujut. Apa nih nang? Ini ya kena strike-nya tuh nang. Wah di situ nang ada kepuasan di situ. Bukan iwaknya. Kalau iwak nyaman nukar ke pasar. Cuma nang berjujut. Nah itu kadang kalau ditukar itu rasa nang kerjut. Nah itu makanya orang yang mancing itu secara tidak langsung mengamalkan ilmu tasawuf. Bu, kalau laki diisi hobi mancing, jangan dimarahi bu. Karena inya mengamalkan ilmu tasawuf. Lah, pian hendak dapat iwak kayak pacarannya, mula pancingan itu ngarannya ikhtiar. Ya kah? Ikhtiar, pancingan, umpan, timbai. Menunggu kalau inya sedang mengamalkan sabar. Melatih sabar. Nah, gujut. Pas dapat iwak. Senang, himung, diangkat. Piung, pacul iwaknya. Kawalah mengamalkan ridho dengan ketentuan Allah. Makanya orang mancing bisa jadi wali. Bisa jadi wali. Cuma payahnya bu ay. Mancing aja. Tapi bujur Pak, mancing itu bahantu. Mancing itu bahantu ngeri. Kalau sudah hobi mancing, pian kada bulik-bulik. Ulun tuh ya karena bini jopang ampih mancing. Ampih mancing gara bini aja. Mancing tuh pian bisa kadingat waktu. Seminggu pancingan kada makan tahan aja asal mancing. Mancing tuh pian hati-hati nya bahantu. Jadi kalau hendak mancing tuh mancing di HP aja. Ini ada HP game mancing. Kayak itu aja udah. Nah, itu aman itu. Ada gerujutnya juga. Nah, jadi orang mancing yang pertama kalau punya bisnis itu hukumnya haram. Tak boleh. Karena yang disewa kolam, tapi yang diambil apa? Ikan. Nah, ada pada kolam tersebut juga boleh dipakai. Ya kah? Karena termasuk bagian di dalam kolam tersebut. Nah, jadi kenapa boleh di apa ada? Kolam yang pasti dapat tuh kan pasti dapat karena memang ada iwaknya di dalam, ada juga nang danau. Contohnya kayak di Bengkuring tuh nah. Nah, di Bengkuring tuh ada dua. Ada yang kolam pasti dapat, ada kolam yang kada pasti dapat. Nah, yang kada pasti dapat itu yang kada boleh. Karena dapat berapapun iwaknya kada bayar. Tapi kalau kolam yang pasti dapat, iwaknya bayar lah. Nah, itu enggak masalah. Itu memang harus begitu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah. Nah, kemudian kita akan bahas tukang parkir. Bahaya tukang parkir. Hukum tukang parkir yang memakai lahan orang lain tanpa izin. Atau bahasanya parkir liar di Indomaret. Ada lagi parkir liar di masjid, parkir dibayar juga. Orang ibadah. Nah, itu kayak apa? Nah, itu kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.